Sudah lebih dari 3 hari, perwakilan komunitas korban asuransi Unit Link masih bertahan di depan Prudential Tower, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Beberapa anggota komunitas korban Unit Link tersebut mengaku masih berniat akan melanjutkan aksi protesnya demi menyerukan kebobrokan cara perusahaan menjual produk asuransi dikaitkan investasi. Bahkan, bukan hanya Prudential, 2 perusahaan asuransi lain juga akan menjadi sasaran. Menilik beberapa anggota komunitas juga merupakan korban mis-selling produk Unit Link besutan AIA dan Aksa Mandiri. Sebelumnya, mediasi telah diupayakan untuk mencari jalan keluar pada Rabu 12 Januari 2022 yang difasilitasi OJK, namun masih tak membuahkan hasil. Koordinator Komunitas Korban Asuransi Maria Trihartanti mengatakan, pertemuan lanjutan tersebut tidak menghadirkan perwakilan dari perusahaan asuransi dan hanya dihadiri oleh sejumlah pejabat OJK. Sedangkan, opsi penyelesaian yang ditawarkan masih belum sesuai dengan tuntutan para nasabah. Masih sama, tidak ada perubahan. Perusahaan memberi penawaran hanya mengembalikan 50% dari nilai premi yang sudah kami bayarkan dengan begitu banyak syaratnya. Kami punya prinsip belum akan pulang sebelum refund karena banyak teman-teman yang saya bawa. Walau mereka sudah tutup polis atau tidak punya bukti, juga bisa dikembalikan 100%. Kenapa kami tidak? Kami juga sudah bikin pernyataan bermaterai bahwa kami juga mengalami hal-hal yang sama seperti yang sudah di-refund. Ujar Maria kepada bisnis pada Rabu 12 Januari 2022. Dia menuturkan setidaknya ada 350 lebih nasabah dari ketiga perusahaan yang tergabung dalam komunitas korban asuransi dengan total kerugian yang ditaksir mencapai hampir 15 miliar rupiah. Dia berharap dana nasabah tersebut dapat dikembalikan sepenuhnya. Dia menilai OJK sebagai lembaga pengawas seharusnya dapat mengutamakan kepentingan konsumen. Kami ingin OJK menjalankan fungsinya melindungi kami sebagai konsumen, katanya. Merespon aksi ini, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimbo Santoso memberikan tanggapannya terkait permasalahan di sektor asuransi. Wimbo mengatakan, perselisihan antara nasabah dengan penyelenggara jasa keuangan merupakan hal yang biasa terjadi di industri. Namun, perselisihan yang muncul ke permukaan tidak mencerminkan gambaran permasalahan sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Dalam sejarah, saya sudah 35 tahun lebih di sektor ini. Selalu ada saja hal-hal kecil yang mana tidak material, baik dari jumlah maupun kompleksitasnya. Itu biasanya karena ada dispute antara nasabah dengan jasa keuangan, yang mana itu biasa. Tapi itu kami kelola dengan baik, kita duduk bersama supaya ada solusi. Ujar Wimbo dalam konferensi pers pertemuan tahunan industri jasa keuangan 2022 pada Kamis 20 Januari 2022. Kalaupun terjadi perselisihan atau sengketa, kata Wimbo, OJK akan memfasilitasi upaya mediasi antara nasabah dan penyelenggara jasa keuangan. Jika mediasi tersebut tidak mencapai titik temu, penyelesaian lewat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS-SJK dapat menjadi pilihan selanjutnya. Kemudian, ketika upaya mediasi melalui LAPS tak juga mencapai kesepakatan, kasus sengketa bisa dibawa ke ranah pengadilan.